Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru bagi keluarga penerima manfaat PKH dan PPNT yang sudah cair bantuannya kemarin. Perlu diketahui ada kabar terbaru dan ini terkait pencairan PKH dan PPNT di tahap 1 tahun 2025 yang sebentar lagi ini proses pencairannya akan segera dicairkan kembali dalam waktu dekat, tinggal menunggu hitungan hari kembali. Ada kabar terbaru, mohon maaf sekali akan ada KPM, PKH dan PPNT yang dicoret tidak bisa cair kembali bantuannya di tahun 2025. Kira-kira Anda termasuk atau tidak? KPM yang sudah dicoret ini terpaksa sudah tidak bisa dicairkan kembali di tahun 2025 mendatang. Semoga Anda tidak termasuk KPM yang sudah tidak cair ini. Simak video ini hingga selesai. Sebelum lanjut, mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini. Langsung saja saya informasikan kelompok KPM, PKH dan PPNT yang tidak bisa cair lagi bantuannya di tahun 2025. Dan ini adalah bagi KPM PKH yang sudah tidak memiliki komponen PKH lagi di dalam keluarganya. Sebagai contoh, dalam satu keluarga kemarin hanya memiliki komponen anak sekolah SMA dan anaknya sudah lulus. Karena efek pemutakhiran data sehingga KPM ini sudah tidak memiliki komponen PKH lagi di dalam keluarganya. Dan pada tahun 2025 PKH tahap 1 KPM ini mohon maaf tidak bisa cair bantuannya. Kemudian kelompok yang kedua KPM, PKH dan PPNT yang tidak cair lagi sudah dicoret pada tahap 1 tahun 2025. Ini adalah bagi kategori KPM, PKH dan PPNT yang sudah mengundurkan diri atau sudah melakukan graduasi sejahtera karena ekonomi KPM ini sudah dirasa mampu dan sudah mengundurkan diri dari kepesertaan PKH maupun PPNT. Kategori KPM ini juga tidak bisa cair, mohon maaf, di tahun 2025. Kemudian kategori yang ketiga KPM, PKH dan PPNT yang sudah dicoret tidak bisa cair lagi di tahun 2025. Ini adalah bagi KPM, PKH dan PPNT yang datanya masih terbaca anomali atau data tidak benar, tidak valid, baik anomali di rekening maupun tidak benar anomali di data DTKS. KPM ini kemungkinan besar juga tidak bisa cair pada tahun 2025. Kemudian yang kelima, ini adalah kategori KPM, PKH dan PPNT yang datanya di DTKS itu belum padan dengan data Dukcapil. Kategori KPM, PKH dan PPNT ini juga tidak bisa cair karena data belum padan. Ini Kemensos Pusat tidak bisa meng-SK-kan penerima KPM, PKH dan PPNT ini untuk dicairkan di tahap 1 tahun 2025. Kemudian kelompok yang terakhir ini adalah bagi KPM, PKH dan PPNT yang ketika sudah diverifikasi kelayakan penerima bantuan sosial yang dilakukan setiap bulannya oleh pusat, ternyata KPM ini dicap tidak lolos atau tidak layak menerima bantuan sosial pada saat proses verifikasi kelayakan. Maka kemungkinan besar KPM ini juga tidak bisa cair, mohon maaf, di tahun 2025. Semoga Anda para KPM, PKH dan PPNT tidak termasuk kelompok golongan KPM yang sudah tidak bisa cair ini. Bahwa pada bulan Januari tahun 2025 ini pemerintah akan kembali melanjutkan, kembali mencairkan beberapa bantuan sosial yang diprediksi akan dipercepat proses pencairannya di awal tahun 2025 kepada keluarga
keluarga penerima manfaat KPM di berbagai daerah di Indonesia. Dan ini terpantau ada 5 bantuan sosial dari pemerintah yang akan lanjut dicairkan di bulan Januari yang bisa diterima para KPM. Siap-siap, jangan sampai kaget. Yang punya kartu KKS Merah Putih, jangan kaget apabila tiba-tiba ada saldo bantuan yang masuk. Langsung saja, bantuan sosial yang pertama yang mulai dicairkan di bulan Januari tahun 2025. Ini adalah untuk bantuan PKH tahap 1 untuk alokasi bulan Januari dan Februari. Perlu dipahami bahwa pada bulan Januari ini adalah bulan pencairan bantuan PKH tahap 1 yang diprediksi proses pencairannya itu akan dicairkan setiap 2 bulan sekali di tahun 2025, dan ini khusus bagi KPM yang dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih. Bantuan PKH diprediksi cair setiap 2 bulan sekali, dan bantuan PKH cair setiap 3 bulan sekali di tahun 2025 khusus KPM yang dicairkan melalui PT Pos Indonesia. Bantuan PK tahap 1 sampai saat ini sedang disiapkan oleh pusat dan akan segera dicairkan dalam waktu dekat di awal tahun 2025 ini. Kemudian bantuan sosial yang kedua yang akan lanjut dicairkan di bulan Januari tahun 2025 ini adalah untuk bantuan pangan berupa bantuan beras 10 kg. Perlu diketahui bersama, untuk bantuan pangan berupa beras 10 kg, baru-baru ini bantuan sosial beras 10 kg ini masih akan berlanjut pada tahun 2025, namun hanya akan cair untuk alokasi bulan Januari dan Februari saja di tahun 2025. Para penerima ini masih menerima bantuan 10 kg beras 10 kg di awal tahun 2025, cair hanya 2 bulan saja untuk tahun 2025 di alokasi bulan Januari dan Februari. Program bantuan beras 10 kg ini adalah inisiatif pemerintah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu, dengan memberikan bantuan beras sebanyak 10 kg kepada keluarga yang memenuhi syarat. Tujuannya adalah untuk membantu keluarga kurang mampu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, mengurangi beban pengeluaran, dan memperkuat solidaritas sosial di tengah situasi sulit. Proses pencairan bantuan beras 10 kg di awal tahun 2025 itu akan sampai di bulan Februari saja. Setelah itu tidak ada lagi. Kemudian bantuan sosial yang ketiga yang akan lanjut dicairkan pada bulan Januari di tahun 2025 ini merupakan untuk bantuan BPNT sembako untuk tahap 1 di tahun 2025, dan diprediksi untuk proses pencairan BPNT tahap 1 itu diprediksi akan cair double 400.000 untuk alokasi bulan Januari dan Februari. Diprediksi juga berpotensi akan dicairkan setiap 2 bulan sekali BPNT di tahun 2025. Kemudian bantuan sosial yang keempat yang akan lanjut dicairkan di bulan Januari tahun 2025 ini adalah untuk bantuan PIP Kemendikbudristek. Informasi untuk pencairan bantuan PIP dari pemerintah untuk anak sekolah SD, SMP, SMA ini juga masih berlanjut dicairkan di tahun 2025. Proses penyaluran dana PIP tahun 2025 ini juga diprediksi akan dicairkan dibagi sebanyak 3 tahap. Skemanya tidak jauh berubah dengan tahun sebelumnya. Pelajar, siswa SD, SMP, SMA atau SMK ini berhak akan mendapatkan dana bantuan PIP kembali di tahun 2025 khusus bagi
bagi anak sekolah yang sudah masuk SK nominasi pencairan bantuan PIP di tahun 2025 dan sudah melakukan aktivasi rekening. Kemudian bantuan sosial yang terakhir yang kelima yang akan dicairkan di bulan Januari tahun 2025 ini adalah untuk bantuan listrik atau diskon listrik 50% bagi pelanggan PLN yang akan mendapatkan diskon tarif listrik senilai 50%. Jadi jika Anda keluarga penerima manfaat pada bulan Januari tahun 2025 apabila ingin membeli listrik 100.000 itu hanya cukup membayar 50.000 saja. Apabila Anda mau beli token listrik atau listrik senilai 200.000 maka Anda cukup membayar dengan nominal 100.000 saja. Bagi pelanggan prabayar diskon tarif listrik ini akan otomatis diterapkan pada saat pembelian token listrik. Untuk pelanggan pasca bayar diskon akan langsung terlihat pada tagihan listrik untuk periode bulan Januari dan Februari tahun 2025. Bantuan listrik atau diskon tarif listrik sebesar 50% tersebut ini menyasar kepada pelanggan dengan daya listrik 450 volt ampere itu ada sebanyak 24,7 juta orang dan daya listrik 900 volt ampere itu ada sebanyak 38 juta pelanggan dan daya listrik 1300 volt ampere itu ada sebanyak 14,1 juta pelanggan dan daya listrik 2200 volt ampere itu ada sebanyak 4,6 juta pelanggan yang akan mendapatkan diskon tarif listrik sebesar 50% di bulan Januari di tahun 2025. Alhamdulillah bagi keluarga penerima manfaat ini juga bisa merasakan beberapa bantuan sosial yang akan lanjut dicairkan di bulan Januari tahun 2025 ini. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu di berita lainnya.